Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, antum masih semangat tentunya mah. Dalam hidup ana, ini kajian paling malam buat ana. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa bertahan sampai waktu yang larut ini. Ana juga bisa sampai ke medan ini. Itu karena kebaikan Allah kepada kita. Sehingga yang pantas dipuja, yang layak dipuji, yang berhak mendapatkan segala pengabdian kita hanyalah Allah Jalla Jalaluh. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Jamaah, ana bingung mau ngisi apa sama tuh. Udah malam ini soalnya. Ana keluar dari rumah jam 9. Jam 9 pagi. Sampai sini jam 11. Sebagian teman ngomong seharusnya kalau umroh ini udah lagi tawaf sekarang ini jamaah. Tapi semoga keberadaan kita di rumah Allah ini menjadi pemberat amal kebajikan kita. Berbicara tentang muslim yang ilmiah. Banyak di antara umat Islam yang beragama tapi tidak faham tentang agama. Dia beragama. Kalau ditanya apa agamanya, Islam. Orang tuanya Islam. Bahkan rumahnya dekat dari masjid. Tapi kalau ditanya apa itu agama Islam, nggak paham. Beragama hanya karena ikut-ikutan. Karena faktor keturunan. Tidak ada keyakinan dengan kebenaran yang dia peluk. Nggak yakin dia. Sehingga kalau kita melihat ada orang yang mudah berpindah agama. Karena menikah pindah agama. Memang sejatinya dia nggak punya agama. Hanya saja ketika menjadi syarat pernikahan itu harus agamanya satu. Karena di pengadilan tidak diterima atau di KUA tidak diterima. Maka dia pindah agama. Dan ada seorang wanita yang telepon sama Anda. Dia ngomong, Ustaz, Ana sekarang pindah agama. Hindu dia sekarang. Kok bisa Ana ngomong? Iya, Ana menikah. Suami Ana, waktu menikahin Ana, dia siap masuk Islam. Tapi ternyata dia pura-pura masuk Islam. Setelah setahun dia paksa Ana untuk keluar dari Islam. Akhirnya perempuan ini hidupnya penuh dengan kebimbangan. Tapi seorang yang memiliki ilmu dan keyakinan dengan agamanya, seperti Bilal bin Rabah, disiksa apapun yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf kepada Bilal. Diseret di padang pasir dengan terik mentari yang begitu menyengat. Bilal tetap bertahan mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Karena apa? Karena dia beriman dengan ilmu dan keyakinan. Kita lihat tukang sihir Fir'aun. Anda kalau baca tentang tukang sihir Fir'aun jamaah.
Ibnu Katsir menyebutkan jumlah mereka itu kira-kira antara 30.000 sampai 70.000. Di pagi harinya mereka kafir. Bahkan mereka meminta kepada Fir'aun bahwa gimana kalau kita menang ini kita dapat apa? Apakah kita akan mendapatkan ganjaran yang besar? Fir'aun menjanjikan engkau akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Fir'aun. Di siang hari mereka masuk Islam. Jumlahnya 30.000. Di sore hari semuanya dibantai sama Fir'aun. Dibunuh mereka. Dan mereka sama sekali tidak terbebani. Tatkala Fir'aun mengancam, la usallibannakum fi judhu'in nahl. Sebelumnya mengatakan la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, thumma la usallibannakum ajma'in. Aku akan potong tangan kalian, kaki kalian dengan silang, dan aku akan salib kalian di pohon-pohon kurma. Apa kata tukang-tukang sihir Fir'aun? Qalu la dhair. Nggak apa-apa engkau melakukan itu buat kita. Tidak akan membahayakan kita. Silahkan engkau putuskan apa yang kau putuskan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Yang kau putuskan hanya kehidupan dunia ini. Selesai. Kenapa bisa bertahan seperti itu? Karena yakin dengan agama. Ada ilmu yang merasuk di dalam dadanya sehingga dia siap berkorban walaupun nyawanya. Sumayyah. Antum bisa bayangkan yang namanya Sumayyah ibunda Ammar bin Yasir. Wanita yang pertama kali mati syahid dalam Islam. Bagaimana dia disiksa oleh Abu Jahal. Diambil tombak, ditusuk kemaluannya. Dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Tapi kalau kita lihat sekarang, wallahi jamaah, banyak umat Islam yang arahnya tidak menentu. Dia mau kemana wallahu alam. Ana dari tadi ngobrol sama teman tentang konser musik yang di Jakarta. Siapa? Gun Roses. Ana lihat tadi. Seorang dengan pakai baju. Ada gambar wanita separuh telanjang di dadanya. Dengan kalung salib di atas dadanya. Ditonton oleh ribuan umat Islam, bayar. Bayar mereka melakukan itu. Kenapa ini bisa terjadi? Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wallahi kata dia, aku itu gak berani ngangkat kepalaku melihat orang kafir, kata dia. Kenapa? Aku gak tahan dengan orang yang mengatakan Tuhan itu punya anak, kata dia. Sampai seperti itu keimanan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan yang terjadi di negeri kita, berbondong-bondong mereka. Anak sampai tanya, mereka itu sholat nggak kira-kira? Bersolawat nggak kepada Nabi SAW ketika nonton? Berzikir nggak ketika nonton? Dan bangga jamaah. Bisa nonton itu bangga. Apa dunia sudah memang dekat sama kiamat? Jadi kalau kita lihat banyak orang beragama mengikuti hawa nafsunya. Jamaah. Al-Imam Al-Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau menceritakan bagaimana kondisi umat Islam di masa Harun ar-Rasyid. Tatkala umat Islam berpegang teguh dengan agamanya. Di mana orang-orang barat, orang-orang Romawi itu bangga ketika mereka mencontoh umat Islam. Harun ar-Rasyid disebutkan dia itu mengirim jam kepada Raja Prancis pada waktu itu. Harun ar-Rasyid ini tahunnya ya sekitar 150-160 Hijriah. Kirim jam kepada Raja Prancis namanya Charlemagne.
dibawa itu jam sampai ke Prancis, dibuka sama raja. Ketika dihidupkan itu satu istana kabur semuanya. Jam ini jamaah, entah jamnya kayak apa modelnya waktu itu. Ketika hidupkan semuanya kabur. Kenapa? Karena mereka bermula ini sihirnya orang Arab. Karena bisa bergerak sendiri itu jam. Kalau sekarang antum lihat yang antum pakai jam merek mana? Dulu Harun Ar-Rasyid yang menghadiahkan kepada raja Prancis. Ketika umat Islam nggak lagi belajar, nggak lagi berpegang teguh dengan ajaran agamanya, mereka akan ketinggalan di belakang soft. Mereka akan menjadi ekor yang nggak ada gunanya kecuali untuk menutupin kekurangan dan mengusir lalat. Jemaah, kalau bicara Muslim itu harus ilmiah. Dalam urusan agamanya, dalam urusan dunia. Ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi yang gersang. Di sana tidak ada sekolahan, nggak ada TK, SD, SMP, dan kebanyakan orang tidak bisa baca pada waktu itu. Allah turunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra. Suruh baca. Generasi sekarang apa yang antum baca? Baca Facebook tiap hari. WhatsApp 2 jam. Coba antum lihat. Siapa yang mau dicek HP-nya? Di HP itu ada aplikasi untuk mengetahui berapa jam antum buka WhatsApp. Baterai itu kebanyakan buat apa? Maka kebanyakan orang mungkin main game. Iqra diperintahkan untuk membaca. 2 kali diperintahkan untuk membaca. Dan disebutkan bahwasanya Allah mengajarkan alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan dengan pena. Kita tahu bahwasanya membaca sarana menuntut ilmu. Sarana menjadi ilmiah. Dan Allah Jalla Jalaluh menyebutkan di surah Al-Jumu'ah tentang nikmat yang Allah berikan kepada umat ini. Allah mengatakan, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang mengutus kepada kaum yang buta huruf. Orang Arab pada waktu itu. Kebanyakan mereka buta huruf. Rasulan minhum. Seorang rasul yang dari golongan mereka. Apa kerjanya rasul ini? Yatlu alaihim ayatihi. Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim. Dan menyucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul ini mengajarkan ilmu. Mengajarkan Al-Quranul Karim dan hikmah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qabl lafi dhalalim mubin. Meskipun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Datang Nabi ngajarin. Ahibati fillah. Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Wallahi jamaah, kita harus bangga kita punya kitab Sahih Al-Bukhari. Ilmu dengan sanad. Imam Bukhari meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW bukan cerita. Tapi sebuah ajaran agama yang bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Imam Bukhari membuat sebuah bab dengan judul Babun Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal Amal. Bab berilmu dulu sebelum beramal dan berucap. Atau berucap dan beramal. Lalu beliau menyebutkan firman Allah di surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah
wastaghfir li dzambik. Fa'lam. Nih kalau kita bicara ilmiah, ilmiah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Apa? Knowledge. Bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa? Antum kalau lihat bahasa Indonesia ini banyak menyerap dari bahasa Arab. Yang kadang-kala susah untuk diterjemahkan. Faedah. Masyarakat itu bahasa Arab. Masyarakat. Adil itu bahasa Arab. Mufakat itu bahasa Arab. Apa lagi? Apa? Faedah, manfaat. Tapi kembali ke ilmiah nih. Antum udah ilmiah enggak? Udah fa'lam belum? Ketika beramal. Ketika meyakini. Kenapa di negeri kita banyak apa sedikit ya? LGBT. Di Medan banyak apa enggak? Lumayan. Dan banyak di antara mereka muslim. Yang belain LGBT muslim. Profesor, doktor. Ahli tafsir. Mengatakan, siapa yang bilang homoseksual itu haram? Haram itu kalau ada unsur pemaksaan. Tapi kalau ridho dengan ridho, nggak bisa diharamkan. Pakai ilmu, pakai perasaan dia. Perasaan nggak dipakai juga. Ilmu nggak punya, perasaan nggak dipakai. Pakai apa? Wallahu a'lam. Tolak ukur kebenarannya dia itu apa? Profesor jamaah, doktor, ahli tafsir. Jamaah rahimakumullah. Tiap pagi kita bicara, anak punya waktu 5 menit lagi jamaah. Antum nggak ngantuk jemaah. Sama lah kita ngantuk ini. Kita paksa diri nih. Besok kita lanjutkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiap pagi berdoa, minta ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Nggak sembarangan ilmu. Karena anda lihat ada anak-anak yang kuliah, Masya Allah. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, lulus jualan cilok. Ajib. Antum sekolah berapa tahun? Ilmunya bisa dipakai untuk jual cilok. Kalau jualan cilok apa perlu S1 jam? Ada yang setelah sekolah bertahun-tahun lulus ojek online. Ya gimana Ustaz? Terus yang antum pelajarin antum pakai buat kehidupan ini. Ya buat ngitung fulus. Jamaah yang diminta sama Nabi SAW tiap hari ilman nafi'an. Seharusnya kita mulai berpikir, apakah ilmu yang kita pelajarin itu bermanfaat? Seorang ahli hukum sampai sekolah ke Belanda, ambil S2, S3, pulang ditanya, antum pernah nggak menyelesaikan Al-Quranul Karim dengan artinya dan memahami? Nggak pernah. Terus antum sekolah, baca kitab-kitab bertumpuk-tumpuk, kitabullah nggak pernah dibaca. Jangan-jangan ilmumu bukan ilman nafi'an. Tiap hari. Dan Rasul SAW jamaah nggak pernah diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Tuh Allah langsung perintahkan kepada Nabi. Katakan Muhammad, Rabbi zidni ilman. Tambahkan buat aku ilmu. Ilmu apa yang diberikan kepada Nabi SAW? Para nabi tidak mewariskan emas dan perak. Tidak mewariskan harta.
Wa innama warrathul ilm. Yang diwariskan para nabi itu ilmu. Ilmu yang mana pewarisan nabi itu? Faman akhadahu aw akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Orang yang beruntung itu yang ilmiah tuh yang dapat warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiap pagi ilman nafi'an, baru minta rezeki, baru minta amalan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan tafaqqahu qabla an tusawwadu. Kalian belajarlah ilmu agama sebelum menjadi pemimpin. Bukan ilmu umum, tapi ilmu fikih. Tafaqqahu sebelum jadi pemimpin. Karena kita lihat di masyarakat banyak orang ditokohkan jadi panutan di masyarakat, jadi figur di masyarakat. Subhanallah, Quran nggak bisa baca. Gimana itu bisa terjadi, jemaah? Karena Allah tidak ingin kebaikan buat itu orang. Ukuran kebaikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, Allah bikin orang itu yufaqihu fid din. Faham agama. Jadi kalau ada orang, enggak semuanya harus jadi ustadz, ya enggak. Tapi dia faham, paling tidak faham dengan Allah. Tahu dengan rukun Islam. Tahu dengan rukun iman. Faham dengan ihsan dalam beribadah kepada Allah. Maka Umar memerintahkan kepada orang-orang. Sebelum engkau mau jadi tokoh, mau jadi orang yang dihormatin, tolong, kata Umar, belajar agama. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sering berangkat ke pasar. Datang ke pasar dia ketika dia jadi khalifah. Dia katakan kepada penghuni pasar, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Enggak boleh jualan di pasar kita. Pengumuman, enggak boleh jualan di pasar kita kecuali orang yang sudah paham tentang ilmu agama. Umar kayak gitu, jemaah. Jadi pedagang tuh harus ilmiah juga. Kebanyakan kita nggak pernah belajar ilmu dagang kecuali ekonomi kapitalisme. Belajar 4 tahun nggak paham dengan agamanya. Bahkan yang menjadi sumber pendorong ekonomi buat dia adalah riba. Orang yang jualan nggak paham agama, dia akan terjebak dalam riba, penipuan tanpa sadar. Dalam banyak kan nggak apa-apa, Ustaz. Kenapa nggak boleh? Subhanallah. Makanya belajar agama. Allah turunkan Al-Quran. Allah utus Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita agama. Yang terakhir, jemaah. Oh, sebagian udah merem-merem, sama kita jemaah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mengatakan, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, asal ikut-ikutan, orang melakukan ini dia ikut melakukan tanpa belajar dia dalam beragama, dalam beribadah. Salat, yang penting salat. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, kana ma yufsid, yang dia rusak akan lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Itu yang beribadah tanpa ilmu. Wallahi jamaah, Allah berfirman, seringkali kita mendengar orang, udahlah nggak usah ribut-ribut urusan sholat. Sholat benar nggak benar, sunnah nggak sunnah, yang penting sholat. Jangan yang penting sholat. Jangan. Kenapa? Allah mengatakan fawailul lil musallin. Orang yang sholat masuk neraka. Apalagi yang nggak sholat, jangan dibicarakan. Tapi yang sholat masih masuk neraka. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Mereka sholat, tapi lalai dengan sholatnya.
Sholat tapi ria. Sholat tapi tidak peduli sama tetangganya. Maka subhanallah syama. Belajarlah kita agama kita. Sholat kita. Yang pertama yang berurusan dengan tauhid kita. Kajilah tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajarin tentang sholatnya. Kemudian tentang puasanya. Jangan asal puasa. Di bulan Ramadan, Masya Allah. Banyak kejadian Anda melihat sendiri buka bersama. Mereka buka bersama di warung ya mah. Bikin acara buka bersama di rumah makan ini. Buka bersama tapi nggak sholat maghrib. Puasa tapi nggak sholat. Berbangga, kamu puasa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya muslim, saya puasa. Sholat itu belum dapat hidayah, belum sholat. Jadi hati-hati. Puasanya kam min sa'imin, rubba sa'imin, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Karena dia nggak pelajarin gimana sih puasa supaya diterima sama Allah, supaya aku nggak capek. Zakat seperti itu, pelajarin mana yang harus dikeluarkan zakatnya, mana yang nggak ada zakatnya. Haji, Allahu Akbar, haji ini yang bermasalah jemaah. Karena kebanyakan jemaah haji itu orang tua, sepuh. Ketika ditanya, Bapak sudah paham bagaimana melaksanakan ibadah haji? Apa katanya di sana? Di sana nggak ketemu Masjidil Haram, tersesat terus dia. Tawaf seharusnya 7 kali karena ketinggalan rombongan jadi 5 kali. Yang penting kata dia sudah tawaf. Padahal haji dia tidak pernah sempurna karena tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Maka ingat, jadilah muslim yang ilmiah. Jamaah, ana mohon maaf karena terlambat. Apa hendak dikata? Pesawatnya di cancel. Ana bangga sudah naik Garuda, jamaah, Masya Allah, Garuda Insya Allah. Ternyata di cancel. Akhirnya antum tahu ana naik apa? Naik wing. Tapi kata teman, naik wing itu alhamdulillah tawakalnya lebih besar. Alhamdulillah anak sampai dengan selamat, kemudian melanjutkan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, Jakarta ke Medan, dan akhirnya berjumpa dengan antum. Anak memohon kepada Allah dengan nama-nama yang indah. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini, Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana ucapkan terima kasih kepada semuanya, khususnya yang telah mempersiapkan kajian kita pada malam ini, dan tuan rumah juga kepada Buya, jazakallah khair, dan kepada yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.